Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi para pencinta firman Tuhan. Mari kita awali permenungan hari ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami hari yang baru, di mana kami bersama seluruh umat merayakan Ekaristi Kudus di hari yang suci ini. Sertailah kami dengan firman-Mu yang meneguhkan kami. Semoga firman yang kami dengar pagi hari ini menguatkan jalan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta firman Tuhan yang saya kasihi. Mendengar bacaan yang kita dengarkan ini mengandung dua pesan penting bagi kita sekalian. Yang pertama, Yesus menegaskan kepada kita sekalian dan kepada orang yang mendengarkannya bahwa posisi para ahli Taurat dan orang Farisi, tupoksi mereka adalah memelihara hukum Taurat, menjaga dan mengajarkannya kepada umat. Dan Tuhan Yesus mengakui tugas mereka ini, dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang mereka ajarkan itu patut didengarkan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan para ahli Taurat dan orang Farisi dan juga semua yang mendengarkan Dia. Dia menegaskan bahwa apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka hanya mengajarkan
tetapi tidak melakukannya. Oleh karena itu, pesan Yesus, ikutilah apa yang mereka ajarkan, tetapi janganlah mengikuti apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Segala sesuatu yang dijalankan hanya untuk dilihat orang. Apa yang mereka lakukan semata-mata untuk mencari kehormatan bagi diri sendiri. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para pendengarnya agar tidak mengikuti perbuatan-perbuatan para ahli Taurat itu. Dan Tuhan Yesus mau menegaskan juga bahwa menjadi besar haruslah menjadi pelayan. Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada kita sekalian untuk menjadi orang yang rendah hati, supaya kita bisa ditinggikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita masing-masing yang mendengar renungan ini, kita mempunyai gelar dalam hidup sebagai seorang ayah, gelar sebagai seorang mama, gelar sebagai guru, gelar sebagai bupati, gelar sebagai pastor. Kita mendapat banyak gelar dalam hidup kita, dan kita mengajarkan banyak hal pada orang yang dekat dengan kita. Tuhan Yesus mau mengingatkan kita sekalian agar kita konsisten dengan apa yang kita ajarkan. Hendaknya ditunjukkan dalam perilaku kita setiap hari. Ungkapan bahasa Latin mengatakan, verba docent exempla trahunt. Kata mengajar, tetapi teladan itu menarik. Tapi sebaiknya kita sekalian mengajarkan, tetapi konsisten melakukan apa yang kita ajarkan dalam hidup kita. Dengan demikian, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah pesan firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita ambil pesan Tuhan ini untuk karya kita di hari-hari mendatang. Hendaknya apa yang kita ajarkan diikuti dengan perbuatan sehingga menarik orang untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu di hari yang kudus ini. Hari ini kami memuliakan Engkau, hari Tuhan, hari Kristus, hari gereja, hari bagi keluarga. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami sekalian dalam usaha menghayati firman-Mu. Dan semoga mereka yang sakit Kau berkati dan Kau sembuhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.